Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungannya, penuh kesehatan, rizki yang halal, dan hati yang lapang. Pernahkah kau merasa seakan jalan hidup terkunci rapat, hutang menumpuk, usaha terasa mandek, doa seperti tak kunjung dijawab, malam gelisah, siang terasa berat, bahkan tersenyum pun sulit. Semua sudah dicoba, pinjam ke sana kemari, kerja siang malam, usaha terus diperbesar, namun tetap saja belum ada jalan keluar. Sahabatku, jangan panik, jangan putus asa. Ingatlah bahwa Allah selalu punya jalan keluar untuk setiap masalah. Bahkan saat kita merasa tak ada lagi pintu yang terbuka, Allah sedang menyiapkan pintu yang lebih besar untuk kita. Dan di kesempatan ini, izinkan saya berbagi sebuah amalan ringan, doa yang bisa diamalkan siapa saja. Hanya butuh waktu sebentar, namun insya Allah menjadi kunci terbukanya pertolongan. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan hati dan kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada semua yang sedang menyimak ini. Berikanlah kelapangan rizki, kesehatan, dan ketenangan hati. Ya Allah, anugerahkanlah pahala yang berlipat kepada mereka yang menekan tombol like sebagai tanda dukungan terhadap kebaikan. Curahkanlah keberkahan bagi mereka yang subscribe agar selalu terhubung dengan ilmu dan doa. Luaskanlah pintu rezeki bagi mereka yang membagikan video ini sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan angkatlah derajat orang-orang yang menulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kepada Nabi-Mu. Sahabatku, tariklah napas dalam-dalam, rasakan kelegaan bahwa Allah mendengar setiap doa dan lirih hatimu. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali sejenak perjalanan hidup kita. Pernahkah engkau merasa begitu lelah dengan keadaan, bangun pagi dengan beban pikiran yang sama, tidur malam pun dihantui rasa gelisah, tagihan datang bertubi-tubi, telepon dari penagih tak pernah berhenti berdering. Sementara usaha yang dijalani terasa seperti jalan di tempat, kita beralih ke sana kemari, mencari pinjaman, menambah pekerjaan, bahkan menjual barang-barang berharga dengan harga murah. Namun tetap saja lubang hutang semakin dalam. Ada rasa kecewa yang begitu berat. Kadang muncul perasaan mengapa hidup ini tak berpihak, mengapa doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan seolah tidak didengar. Hati jadi gundah, pikiran tidak tenang, ibadah pun terasa hambar karena tertekan oleh beban hidup. Inilah keadaan yang banyak di antara kita pernah rasakan. Sebuah kondisi ketika segala daya dan upaya manusia seolah tidak lagi berbuah hasil. Sahabatku, di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian, datanglah seorang lelaki sederhana kepada seorang ustadz. Lelaki ini dulunya seorang pengusaha yang cukup berhasil. Usahanya ramai dan kehidupannya penuh kecukupan. Namun roda kehidupan berputar perlahan-lahan. Usahanya merugi, piutang tak terbayar hingga ia terjerat hutang sebesar 7 miliar. Setiap hari ia dihantui rasa takut dan tekanan. Rumah tangganya goyah, istrinya menangis hampir setiap malam. Anak-anaknya ikut merasakan getir kehidupan. Lelaki ini bercerita kepada sang ustadz, "Saya sudah mencoba segala cara. Saya kerja lebih keras, saya cari pinjaman, saya hampir menjual rumah dengan harga rendah, tetapi hutang itu seakan tak pernah berkurang. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Setiap siang saya merasa putus asa." Sang ustadz tersenyum lalu berkata, "Wahai nak, jangan putus asa. Ada satu amalan ringan tapi berat di timbangan amal. Bacalah zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wakaltu wa hubbul arsyim 7 kali setiap selesai subuh dan asar. Yakinlah Allah akan cukupkan segala urusanmu." Awalnya lelaki ini ragu, bagaimana mungkin bacaan pendek bisa melunasi hutang miliaran rupiah. Tetapi dalam keputusasaan ia mencobanya. Setiap subuh dan asar ia duduk tenang di masjid, menutup mata, melafalkan bacaan itu 7 kali dengan penuh penghayatan.
Ia bukan sekedar mengucapkannya, tetapi benar-benar menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah. Dan perlahan pertolongan Allah datang. Piutang lama yang tak diharapkan tiba-tiba dibayar. Usaha sempat mati kembali hidup. Orang-orang yang tak pernah ia kenal datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Satu demi satu hutangnya terlunasi hingga akhirnya ia terbebas dari jeratan miliaran rupiah. Sahabatku, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menjadi saksi bahwa keyakinan dan tawakal bisa membuka jalan pertolongan yang sebelumnya tertutup. Maka yakinlah sahabatku, jika seorang lelaki ini bisa keluar dari jeratan hutang yang mustahil, maka kita pun bisa keluar dari masalah yang kita hadapi hari ini. Bukan karena kuatnya usaha kita semata, tetapi karena Allah yang mengurus langsung urusan hamba yang berserah diri. Mari kita berhenti sejenak, rasakan makna kalimat ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagi kita saat kita pasrah penuh. Disitulah keajaiban dimulai. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar kisah tadi, mungkin kau mulai bertanya dalam hati, kalau begitu apa sebenarnya amalan yang bisa menjadi jalan keluar dari semua kesulitan itu? Inilah saatnya kita sampaikan doa sekaligus zikir yang menjadi kunci utama sebagaimana disebut dalam tema kita hari ini. Zikir yang diajarkan Rasulullah SAW berbunyi, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wakaltu wa hubbul arsyim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rob pemilik arsy yang agung. Sahabatku, bacaan ini sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya 7 kali pada pagi dan sore hari, maka Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara mengamalkannya sangat mudah. Setelah engkau menunaikan sholat subuh, jangan beranjak dulu, duduklah tenang, hadirkan hati, lalu bacalah kalimat ini 7 kali. Begitu pula setelah sholat asar, bacalah 7 kali dengan penuh keyakinan. Tidak sampai 1 menit, tetapi nilainya bisa mengubah jalan hidupmu. Saat membacanya jangan hanya di bibir, hadirkan hati. Bayangkan engkau benar-benar menyerahkan semua masalah kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Perbanyaklah pula membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat menjadi jalan terbukanya rahmat dan ketenangan. Bahwa seberat apapun masalah yang menimpa, Allah sudah menakar sesuai kemampuan kita, dan Ia pula yang akan menolong kita. Berserah diri. Maka yakinlah bacaan 7 kali ini bukan sekedar ucapan, ia adalah ikrar hati, tanda kepasrahan dan pintu yang mengetuk rahmat Allah. Bila engkau istiqomah, engkau akan merasakan bahwa beban perlahan diangkat, rizki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan hati dipenuhi ketenangan. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan engkau sedang duduk setelah sholat asar, melafalkan doa ini dengan tenang, lalu lepaskan semua beban pada Allah. Itulah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita ulang sejenak amalan yang baru saja kita bahas. Bacaan Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa hubbul arsyim 7 kali setelah subuh dan asar. Bukan sekedar bacaan rutin, ialah adalah kunci ketenangan hati, penyerahan diri sekaligus ikrar penuh bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Ketahuilah, doa ini tidak hanya menghadirkan pertolongan dalam bentuk materi, tetapi juga memberi kekuatan batin. Saat engkau merasa dunia menekan, hati gundah, pikiran kacau, bacaan ini menjadi penenang jiwa. Kalimat demi kalimatnya seakan membisikkan keyakinan bahwa engkau tidak sendiri.
Ada Allah yang selalu cukup untuk mengurus segala urusanmu. Saya teringat satu kisah seorang ulama salaf bernama Ibrahim bin Adham. Beliau pernah ditanya apa yang harus dilakukan ketika rizki terasa sempit. Beliau menjawab, bersandarlah hanya kepada Allah, karena Dia tidak akan mengecewakan hambanya. Kata-kata itu sederhana namun begitu dalam. Keyakinan penuh kepada Allah adalah jalan terbukanya segala kesulitan. Begitu pula ada seorang saudara kita di sebuah kota besar, sebutlah namanya Fadlan. Ia seorang pedagang kecil di pasar. Sewaktu-waktu ia terjerat hutang karena dagangannya bangkrut. Ia hampir menjerah, bahkan ingin meninggalkan rumahnya karena tidak sanggup menghadapi penagih. Namun ia teringat nasihat gurunya untuk membaca doa ini setiap pagi dan sore dengan penuh keyakinan. Ia mulai melakukannya hari demi hari. Meski hasil tidak langsung terlihat, ia tetap isti. Hingga suatu saat dagangannya mulai ramai kembali. Ada pelanggan yang membayar hutang lama, bahkan ada orang yang menolong tanpa diminta. Perlahan-lahan hutangnya terlunasi dan ia bisa bernafas lega kembali. Sahabatku, bukankah Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 160 bahwa jika Allah menolong kamu, maka tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Inilah pesan yang begitu jelas. Doa yang kita amalkan bukan sekedar rutinitas, melainkan cara untuk mengikat hati agar benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Dan ketika hati sudah bersandar penuh, tidak ada masalah yang terlalu berat untuk diselesaikan olehnya. Sahabatku, bayangkan bila doa ini menjadi bagian dari hidupmu. Setiap pagi dan sore kau duduk sejenak, melafalkan kalimat penuh makna ini, lalu menyerahkan seluruh beban kepada Allah. Rasakan ketenangan dan lihatlah bagaimana satu demi satu jalan keluar terbuka. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita rangkum kembali inti dari perjalanan yang telah kita bahas. Hidup ini penuh dengan ujian. Ada masa di mana rezeki terasa sempit, hutang menumpuk, hati terasa sesak, dan doa-doa seolah tidak sampai ke langit. Namun ingatlah, setiap ujian selalu disertai dengan pertolongan Allah. Tidak ada satupun air mata, tidak ada satupun keluh kesah yang luput dari perhatiannya. Zikir yang kita pelajari berbunyi, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wakaltu wa hubbul arsyim. Adalah kunci sederhana namun agung yang mengajarkan 3 nilai utama yang harus selalu kita pegang. Pertama, sabar menghadapi ujian. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil kepada Allah. Dan ketiga, yakin sepenuh hati bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Inilah pegangan yang akan membuat hidup kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan, dan hati kita lebih kokoh. Maka sahabatku, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkaulah yang maha cukup tempat kami bersandar, penguasa langit dan bumi. Ya Allah, tenangkan hati kami yang gelisah, kuatkan langkah kami yang goyah, dan lapangkanlah dada kami dalam menerima setiap ujian-Mu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, luaskanlah rezeki kami dengan cara yang halal dan penuh berkah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Penuhi rumah kami dengan cinta dan keberkahan. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari kesulitan yang melemahkan, dari hutang yang memberatkan, dan dari kesedihan yang melelahkan. Ya Allah, jadikan lisan kami selalu basah dengan zikir kepadamu, hati kami selalu rindu berserah padamu, dan hidup kami selalu berada di jalanmu. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas setiap nikmat, atas setiap nafas, atas setiap pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Sahabatku, sebelum kita berpisah, mari sebarkan kebaikan ini, tekan tombol like sebagai tanda dukungan, subscribe agar terus terhubung dengan doa dan ilmu.
Bagikan video ini kepada saudara dan sahabatmu agar mereka juga merasakan manfaatnya, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah kita bersama. Jangan lupa juga menonton video-video lain yang bisa menambah iman dan keyakinan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.